Oke, selamat datang teman-teman semua di Metal. Setelah 1 tahun lamanya kita tidak bertemu, akhirnya kita kembali lagi dalam wawancara bersama tokoh publik. Dan kali ini saya telah bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Demokrat, yang namanya seringkali akhir-akhir ini menghiasi headline-headline berita. Langsung saja kita sapa, ini dia Bapak Beni Kabur Harman. Pak, selamat pagi, terima kasih Selamat pagi. sudah menerima kami di ruang kerja Bapak. Gimana Pak, kabarnya sehat? Baik, sehat aja. Udah, ya, lumayan lah sehat ini. Lumayan ya Pak. Oke, langsung saja Pak, kami ingin menanyakan soal kemarin ada satu berita yang cukup menggemparkan gitu Pak, yang ikut nama Bapak tertulis di headline berita, yaitu adalah ketika Bapak menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud ketika menyebutkan soal temuan PPATK di lingkup Kementerian Keuangan, mengatakan bahwa Bapak mempertanyakan maksud Pak Mahfud untuk niatnya mengungkapkan itu ke publik sebelum ada dilakukannya penyidikan. Iya. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, mungkin saya ingin bertanya dulu ke Bapak, mungkin banyak teman-teman anak muda yang belum paham gitu ya. Apa sih Pak yang ditemukan oleh Pak Mahfud waktu itu, temuan PPATK itu apa sih Pak yang ditemukan isinya? Ya, Pak Mahfud itu Menko Polhukam ya, juga Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Apa yang dia sampaikan itu menjadi heboh ya, seperti seperti petir di siang hari bolong begitu ya. Begitu menggemparkan, begitu memecah kesunyian ya. Kenapa? Sebab Pak Mahfud mengumumkan kepada publik bahwa ada temuan PPATK, tindak pidana pencucian uang, ada kasus pencucian uang ya di lingkungan Kemenkeu yang semula jumlahnya 300 triliun ya, kemudian berubah menjadi 349 triliun. Ini diumumkan oleh Pak Mahfud kepada publik. Lalu tidak lama setelah itu Pak Mahfud umumkan itu tanggal 8. Lalu tanggal 9 Maret itu Ibu Menkeu melakukan bantahan ya, mengoreksi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Intinya bahwa apa yang diungkapkan oleh Pak Mahfud itu tidak betul. Dana ilegal, dana haram di lingkungan Kemenkeu itu jumlahnya 349 triliun. Dan ini juga dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani Menkeu di Komisi 11 ya, beberapa hari lalu di depan para anggota Dewan di Komisi 11. Ibu Sri Mulyani menjelaskan ulang bahwa surat yang disampaikan oleh Kepala PPATK Pak Mahfud ke Menkeu itu tidak sepenuhnya uang haram yang terjadi di lingkungan Kemenkeu. Kalau saya tidak salah, kurang lebih di Kemenkeu sendiri ada uang haram yang diakui oleh Ibu Sri Mulyani 3 triliun. Tapi menurut Pak Mahfud ada 35 triliun. Lalu ada dana gelap juga yang sumbernya dari penyelundupan emas, yang jumlahnya 189 triliun, kurang lebih 200 triliun lah ya. Sedangkan yang lain-lain itu adalah laporan tindak pidana pencucian uang, analisis transaksi keuangan yang mencurigakan yang ada di kelembagaan negara lain.
Nah, bagi saya ini tentu membuat gaduh. Sebab mengapa gaduh? Pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Mengapa beda begitu? Mungkin saja datanya benar, tetapi narasi dan tafsir atas data-data ini penjelasannya yang berbeda. Tapi itu mungkin. Yang kedua, menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu tentu tidak lazim. Mengapa tidak lazim? Karena Pak Mahfud itu kan Menko Polhukam, Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang anggotanya adalah wakil Ketua Komite itu adalah Menko Ekuin, ada anggotanya Sri Mulyani, ada Jaksa Agung, ada Kapolri, dan ada ada Mendagri juga. Itu adalah anggota komite. Ya, seharusnya kalau ada temuan-temuan mencurigakan semacam itu, jangan dulu diumumkan kepada publik. Ya. Lalu bagaimana? Ya, menurut saya Pak Mahfud selaku Menko Polhukam dan Ketua Komite undang dulu para anggota komite untuk membahas temuan ini apa dan bagaimana solusinya. Solusinya itu bisa, pertama tentu kalau sifatnya transaksi yang mencurigakan, maka harus disampaikan kepada aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, atau KPK, atau ke Kemenkeu untuk tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan penyelundupan bea cukai, berarti pegawai negeri, penyidik pegawai negeri sipil. Itu bisa disampaikan. Ya, itu kalau analisis yang mencurigakan. Kemudian yang lain mungkin berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, itu mekanismenya, itu diatur di dalam peraturan presiden tentang tugas dan fungsi Menko Polhukam selaku ketua komite. Jadi tugas dia melakukan koordinasi, menyusun rencana pencegahan dan penindakan, kemudian juga mengevaluasi, dan di situ secara eksplisit disebutkan ketua komite harus melaporkan kepada presiden, tanggung jawabnya kepada presiden, kan begitu. Nah, itu aturannya. Nah, tapi yang dilakukan oleh Pak Mahfud ini, data-data tadi belum dikonsolidasi dulu, dan dia sudah umumkan kepada publik. Oke, berarti data kan itu begitu, yang diumumkan itu ya, data, menurut Bapak belum dilaporkan ke presiden? Menurut saya belum dilaporkan kepada presiden. Juga belum didiskusikan, belum dikonsolidir, ya, di antara mereka, kan begitu. Apakah betul atau tidak? Mestinya kan panggil dulu Sri Mulyani, ya. Menkeu kan, ya. Dia kan anggota komite. Ya, ada data ini, ada temuan ini, tolong jelaskan, kan begitu. Atau tolong ditindaklanjuti. Ini kan tidak. Sampai Ibu Sri Mulyani pun mengatakan, wah, saya tidak tahu itu data itu apa, di mana, kapan dikirim, dan sebagainya. Ini kan mengesankan bahwa tugas ketua komite tadi melakukan koordinasi, dia tidak melakukan koordinasi. Buktinya Ibu Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak pernah ada laporan, tidak pernah ada surat, kan begitu. Berarti kan koordinasi nggak jalan. Padahal tugas dia adalah melakukan koordinasi. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan spekulasi, membuat spekulasi di masyarakat. Yang benar itu siapa? Apakah keterangan Pak Mahfud ataukah keterangannya Ibu Sri Mulyani? Kan begitu, siapa yang melakukan pembohongan kepada publik sebetulnya? Ya, siapa yang menebar hoax? Kan gitu yang terjadi. Ya, sehingga saya
saya secara pribadi sebagai anggota DPR di Komisi 3 mempertanyakan masalah ini. Saudara Mahfud itu kan Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite. Mengapa saudara tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu, tapi langsung diumumkan? Sesuai dengan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, KIP, bahwa ada perbedaan informasi publik. Informasi publik itu adalah kebijakan. Ada masalah, solusi. Jadi, itulah yang diumumkan kepada publik, informasi publik oleh pejabat publik. Pejabat publik itu bukan pengamat politik, bukan komentator politik. Ya, oleh sebab itu, ketika seorang pejabat publik mengumumkan sesuatu kepada publik, maka itu harus diasumsikan sebagai informasi publik. Informasi publik itu bukan isu, bukan hoax, tapi kebijakan. Misalnya pemerintah punya kebijakan terhadap temuan tindak pidana pencucian uang tadi. Lalu solusinya apa? Masalah dan solusi itulah yang disebut dengan informasi publik yang harus diumumkan kepada kalangan masyarakat luas. Bahwa ada masalah TPPU di lingkungan Kemenkeu dan pemerintah sudah menangani, misalnya menyerahkan kepada KPK atau polisi atau Kejaksaan Agung untuk proses hukum atau melakukan penyelidikan lebih lanjut, kan begitu. Betul. Itulah informasi publik. Jadi bukan wacana, bukan isu, kan begitu. Bukan isu yang kemudian menimbulkan interpretasi kegaduhan yang tidak perlu, ya. Nah, pertanyaan kami ini bukan berarti kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Kita dukung Pak Mahfud. Maka saya menyampaikan, saya menantang Pak Mahfud. Menantang Pak Mahfud untuk apa? Untuk mempunyai keberanian. Dan dia jangan hanya melempar isu ke publik, tetapi dia harus punya keberanian untuk membuka itu ke publik. Menjelaskan itu kepada publik seterang-terangnya. Apa sebetulnya yang terjadi, apa yang dia maksudkan dengan tindak pidana pencucian uang 349 triliun di lingkungan Kemenkeu itu. Apakah ini golongan transaksi keuangan yang mencurigakan atau ini merupakan kejahatan pencucian uang yang nilainya 349 triliun. Ini kan tidak jelas. Nah, kita minta Pak Mahfud untuk menjelaskan ini secara terbuka kepada publik. Ya, menjelaskan secara terbuka tentu tidak sampai di situ. Kita mau juga supaya Pak Mahfud, pemerintah, menjelaskan itu kepada publik apa solusinya. Tidak hanya lempar isu saja. Ya, sehingga tidak ada kesan bahwa Pak Mahfud, ketua komite ini, punya motif politik tertentu. Jangan hanya karena kasus Rafael saja itu dibesar-besarkan, ya kan? Dan tujuannya bukan hanya untuk menangkap, memenjarakan Rafael, ya kan? Rafael, siapa namanya? Yang Rafael Alun. Ya, Rafael Alun itu. Kalau itu tujuan utama Pak Mahfud, menurut saya jelas ya, motif politiknya sangat kental di situ. Motif personalnya sangat jelas di situ. Nah, itu yang saya tanyakan. Jangan hanya Rafael Alun. Ya, bongkar semua kasus-kasus yang lain. Dan kalau bisa, banyak Rafael Alun di sana. Ya, KPK juga harus turun tangan, tangkap. Nah, kita menunggu kan begitu. Nah, dalam konteks itulah kita menantang Pak Mahfud. Menantang dalam arti mendukung supaya Anda punya keberanian, Anda harus punya komitmen yang kuat, dan kami jelas mendukung keberanian Pak Mahfud itu. Dengan bahasa secara politik saya katakan, kami menantang Pak Mahfud. Kalau memang benar apa yang Anda katakan, Anda harus buka. Dan supaya Anda juga dilindungi, Anda buka itu di parlemen. Kalau di parlemen ini
pemerintah atau anggota DPR boleh bicara apa saja dan tidak bisa dituntut. Kan begitu. Tapi kalau salah pemerintah, kita akan mempertanyakan. Kan begitu. Karena apa? Kalau pemerintah salah atau menteri salah, maka yang salah itu bukan menterinya. Yang salah adalah presiden. Itulah sistem negara kita. Sistem presidensial. Menteri itu nggak punya tanggung jawab secara politik. Apa kesalahan menteri, apa kekeliruan menteri, itu adalah kesalahan, kekeliruan presiden. Dampaknya jelas pada presiden, bukan pada menteri. Karena itu kalau menterinya salah, maka presiden bisa mengevaluasi dan mencopotnya. Kan begitu. Betul. Nah, Pak Mahfud adalah Menko Polhukam, juga ketua komite. Anggotanya Sri Mulyani. Dua-duanya kan pembantu presiden. Sri Mulyani pembantu presiden, Mahfud juga pembantu presiden. Hanya bedanya, Pak Mahfud ini pembantu presiden, bukan sekedar pembantu presiden. Tapi dia adalah pembantu presiden utama, pembantu utama. Ya boleh dibilang dia prime ministernya lah. Ya, untuk bidang politik, hukum dan HAM. Yang diberi tugas tambahan sebagai ketua komite pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, ini yang kita lakukan. Ini juga yang kita sampaikan di Komisi 3 waktu rapat dengan Menko Polhukam, dengan ketua komite di Komisi 3, yang kemudian berakhir dengan kesepakatan karena ada perbedaan keterangan tadi Pak Mahfud itu. Ya, Pak Mahfud malah mengatakan Ibu Sri Mulyani, keterangan Ibu Sri Mulyani itu salah. Secara eksplisit itu disampaikan. Ibu Sri Mulyani itu dikibuli oleh anak buahnya. Mungkin Ibu Sri Mulyani, Ibu Menkeu, orang hebat ya. Tapi Pak Mahfud sendiri mengakui bahwa Sri Mulyani itu orang hebat. Dia dukung itu. Tapi ya dia jangan percaya begitu saja data yang disampaikan oleh anak buahnya. Dan begitu disampaikan. Nah, oleh sebab itu kemarin 2 hari lalu kami putuskan Komisi 3, ya udah rapat ini kita tunda dan pada rapat berikutnya Pak Mahfud, ketua komite dan Menteri Keuangan harus hadir situ juga. Tujuannya ya supaya masalah ini didudukkan secara benar, ya, bukan soal siapa yang bohong atau siapa yang salah begitu ya, tetapi karena ini sudah menjadi konsumsi publik, maka dia harus dijelaskan seterang-terangnya. Ya, ini dana besar loh, 349 triliun ya. Tidak ada artinya dengan kasus Bank Senturi dulu yang cuma 7 triliun, ya kan, yang sudah diproses, sudah diselesaikan ya, yang melakukan pelanggaran hukum sudah diselesaikan, kan begitu. 7 triliun ini 349 triliun. Jadi huge money gitu ya. Oleh sebab itu kami nantang ya teman-teman di DPR juga, ya kalau bisa kita bikin angket. DPR itu kan punya hak angket, hak untuk melakukan penyelidikan. Untuk apa? Untuk membuka seterang-terangan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan sampai ada kesan DPR menutupi kasus ini. Jangan sampai ada skenario untuk membelokkan kasus ini. Ya, kita ingin negara ini menjadi negara yang bersih, negara maju. Tidak mungkin negara Indonesia menjadi negara maju 2045 kalau tata kelola pemerintahannya seperti ini. Ya. Oleh sebab itu, bagi kami ini adalah titik awal untuk memulai membangun, memperkuat, melanjutkan, meneruskan, atau meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan negara kita ini. Ya. Kalau uang sebesar itu saja dilepaskan, dibiarkan menguap begitu saja, masalahnya ya. Jadi ini ya. Nah, itu juga yang kita minta kepada Bapak Presiden supaya ya, harus kuatkan komitmennya supaya dia bongkar, memerintahkan kepada Menteri Keuangan dan Menko
Polhukam untuk membuka kasus ini seterang-terangnya di hadapan rakyat, supaya rakyat tahu. Ya. Jangan sampai Bapak Presiden juga menutup-nutupi. Jangan sampai Bapak Presiden juga melindungi Menkeu, melindungi Menko Polhukam, atau melindungi juga pengusaha-pengusaha yang misalnya tadi yang menyelundup bisnis itu kan begitu. Ya. Nah, kalau ini tidak diungkapkan secara terang ke publik, maka yang tadi saya katakan ada spekulasi, ada narasi yang dibangun bahwa Pak Mahfud ini punya motif politik untuk menyingkirkan Sri Mulyani, kan gitu. Ya. Prasangka semacam ini bukan hal yang salah juga, ya. Prasangka politik semacam ini ya sah saja, manakala apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ini tidak diungkapkan secara terang, kan begitu. Apa motifnya, kan begitu. Jadi yang terjadi sekarang ada benturan antara Menkeu dengan Menko Polhukam. Suka atau tidak suka, ada benturan itu, ya. Dan ada Bapak Presiden, ada Menko Polhukam, ada Sri Mulyani, kan begitu. Ini siapa sebetulnya? Ya, jangan sampai Pak Menko Polhukam ini bersekutu dengan orang-orang pengusaha-pengusaha yang ingin menyingkirkan Sri Mulyani, karena Sri Mulyani ini kan dikenal sebagai menteri yang sangat committed dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, ya, menjaga keuangan sumber keuangan negara kita ini betul-betul dijaga. Apalagi ada isu bahwa Sri Mulyani ini menolak, ya, pembelian minyak mentah dari Rusia, kan gitu. Ini kan muncul spekulasi-spekulasi semacam ini kan. Wah, jangan-jangan ya mereka tidak suka Sri Mulyani. Jangan-jangan Pak Mahfud ini atau oligarki ini, pengusaha hitam ini membocengi Pak Mahfud untuk menyingkirkan Sri Mulyani, kan gitu. Ya, karena bisnis gelapnya terhambat, kan begitu. Atau ya jangan-jangan Pak Mahfud ini hanya mau membangun popularitas pribadinya, ya kan, karena punya niat politik tertentu, ya itu sah-sah saja, kan begitu. Tapi kan mereka punya kekuasaan ini, dan sebagai wakil rakyat kita toh menuntut supaya kekuasaan itu harus dijalankan, dilaksanakan secara bertanggung jawab, secara akuntabel, secara transparan, kan begitu. Ya, itu yang kita inginkan, dan itu yang terus-menerus kita lakukan. Dan kami dari fraksi Partai Demokrat tentu menghendaki kasus ini dibuat seterang-terangnya. Ya, apa mekanismenya? Ya kami mengusulkan hak angket. Ya, nanti rakyat juga menonton. Ya, siapa yang punya kepentingan, siapa yang menutup-nutupi, biarkanlah rakyat yang menilai. Karena itu nanti hak angket ini kalau jadi dilaksanakan akan disiarkan secara terbuka. Hanya hak angket ini kan tidak begitu saja, ya, ada persyaratan untuk mengajukan hak angket, didukung oleh sekian anggota dan sekian fraksi, kan begitu. Kalau yang mendukung nanti lebih banyak, ya kita jalan. Tapi kalau tidak, kan itu. Nah, tapi kan rakyat bisa menilai juga, ya, partai mana yang mendukung hak angket, partai mana yang tidak. Lalu apa motifnya? Ya, kenapa tidak setuju dengan hak angket? Atau kalau bukan hak angket, ada solusi yang lain. Nah, solusi yang lain itu apa? Bisa juga di dalam rapat komisi juga bisa. Jadi intinya adalah bagaimana kasus ini dibuka seterang-terangnya kepada rakyat, karena sudah terlanjur disampaikan oleh Pak Mahfud kepada publik, ya. Jangan sampai publik membuat penilaian sendiri kok perbedaan data ini, ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tebar hoaks, mana yang tidak, kan begitu. Nah, itulah kemarin yang kita lakukan, dan ya harapan kita rapat berikutnya Ibu Menkeu bisa datang, Pak Mahfud juga datang, untuk menjelaskan
membuat terang masalah ini. Kalau memang nanti sudah terang di situ ya nggak usah lagi pakai angket tuh. Ya. Kalau sudah terang kan begitu tuh. Ya, betul. Oke. Oke, Pak. Itu baru di lingkungan Kementerian Keuangan ya, Ya. Pak. Lalu momennya juga bertepatan dengan beberapa waktu yang lalu ada PNS dari Kementerian Keuangan juga ditangkap karena Ya, ya. ternyata dari keterangan KPK ada menerima gratifikasi berharga Ya, ya. puluhan miliar. Nah, sebelumnya juga beberapa hari yang lalu ada berita lagi dari Kementerian ESDM, Dirjen Minerbanya katanya PLH-nya ditangkap juga, Pak, karena ada korupsi tukin atau apa segala macamnya itu. Ya, ya. Nah, pelan-pelan semuanya terbuka gitu, Pak. Banyak ternyata di menjelang 2024 ini banyak kasus-kasus di dalam kementerian yang justru terbuka. Nah, menurut Bapak di kementerian-kementerian lain kira-kira apakah akan ada juga? Dan kira-kira gimana ini, Pak? Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di bawah, apakah ini tanggung jawab dari menteri atau memang ini ada sistem yang salah di dalam pemerintahan kita, Pak? Ya, jadi apa yang tadi ditanyakan ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, sebetulnya secara sistem sudah settle ya, sudah ditata dengan baik. Ya, kita punya jadi sistem kita untuk mencegah korupsi, untuk mencegah suap menyuap, karena ya ada praktek-praktek ilegal. Karena kalau kita ngomong soal tindak pidana pencucian uang, itu kan sumbernya kan macam-macam ya. Ya. Ada dari perjudian, ada dari narkoba, ada illegal mining, ada illegal fishing, kemudian dari bea, cukai, ya, kemudian dari perpajakan, ya. Jadi asalnya itu macam-macam. Itu yang disebut dengan adanya predikat crime dengan itu ya, macam-macam. Itu soal teknis lah ya. Tapi apa yang tadi disampaikan, ya, kasus-kasus ini itu mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan kita ini, tata kelola pemerintahan yang baik, yang sebetulnya secara sistem itu, secara peraturan, aturan itu sudah baik, tapi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi menurut saya problem kita itu adalah bukan pada sistemnya, bukan pada aturannya, tapi pada kultur, pada komitmen untuk menegakkan sistem itu. Ya, jadi ya sistem yang sudah baik, ya, tidak dikawal, tidak dijaga, ya akibatnya seperti itu tadi. Jadi ya kalau sistem ini, kalau misal sistem ini ada satu sistem begitu, kemudian sistem itu kita harus awasi. Siapapun yang masuk di dalam sistem itu, ya dia harus ikut. Jadi seseorang itu dibentuk oleh sistem, bukan orang yang membentuk dan menentukan sistem. Misalnya negara kita adalah negara hukum, itu kan sistem. Nah, sebagai sistem negara hukum itu, maka orang itu harus diperintahkan oleh hukum, bukan oleh manusia, kan begitu. Ya, betul. Hukum, siapapun yang menjadi pemimpin harus tunduk pada hukum, dan dia menjalankan kekuasaan menurut hukum, bukan menjalankan kekuasaan menurut kehendaknya. Itulah negara hukum. Maka Belandanya bilang start, tahu di negara-negara Inggris, Amerika disebut rule of law, bukan rule of man, ya kan? Nah, kita ini negara hukum, rule of law, tapi dalam prakteknya menjalankan rule of man. Ya, orang kesampingkan sistem itu tadi, kan begitu. Lalu perintah man itu yang dijalankan. Nah, akibatnya yaitu sistem ini nggak jalan. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau ada kasus semacam itu tadi, ya kesimpulan saya, ya sistem ini kita tidak jaga, ya tidak konsisten kita menjaga sistem ini. Ya. Ya, lalu tentu ada problem lain. Ya, coba bayangkan Menko Polkam,
ditunjuk oleh Bapak Presiden menjadi ex officio ya, ketua komite tadi, kan gitu. Anggotanya ada polisi, ada jaksa, ada Mendagri, ada kepala BNN juga, kan gitu. Ada Kemenke, Menkeu tadi. Kita bisa bayangkan bahwa semua untuk pencegahan, penindakan ada di situ semua. Mereka yang pegang, sistemnya mereka yang pegang. Ya, boleh dibilang remote system kan mereka sudah pegang. Tapi remote ini dibuka, ya jalan, dia kan begitu. Nah, sebetulnya dengan Bapak Presiden menunjuk, peraturan presidennya menunjuk Menko Polkam menjadi ketua komite. Menko Polkam itu kan di bawahnya urusan hukum, di bawahnya ada jaksa, kejaksaan agung, kepolisian, kan begitu. Mendagri juga itu kan urusannya Menko Polkam tuh. Lalu dia ditunjuk lagi jadi ketua komite, itu maksudnya supaya kalau ada kasus tindak pidana pencucian uang itu, analisis transaksi keuangan yang mencurigakan langsung diserahkan kepada polisi atau jaksa, kan begitu. Kalau tidak dilaksanakan ditindaklanjuti, ya harus disampaikan, kan begitu. Nah, itu yang tadi saya bilang tadi, ada koordinasi, ada evaluasi. Ya tanya dong, mengapa nggak dijalankan? Kalau memang tidak ada transaksi mencurigakan, ya dikembalikan, kan begitu. Tapi kan harus ada laporannya, kan begitu. Ini yang menurut saya ya, mungkin tidak jalan. Padahal ya ada polisi di situ, ada Kapolri di situ, ada jaksa agung di situ, ya kan. Kemudian ada Mendagri di situ, ada kepala BNN di situ, ada Menkeu di situ. Tinggal mereka aja, kan begitu. Tapi kalau ini tidak jalan, ya susah. Menurut saya sistemnya sudah ada, tapi orang-orang yang masuk di dalam sistem itu bukan mengikuti sistem, tapi mereka mengubah sistem, mengobrak-abrik sistem ini. Ya, kita sudah punya ada sistem APIP itu untuk mencegah penyuapan di birokrasi, untuk mencegah korupsi, kan begitu. Soal perizinan, ya kan banyak sampai sekarang perizinan. Pelayanan publik paling banyak. Pelayanan publik itu macam-macam, untuk izin tambang lah, izin bangun rumah lah, pelayanan sertifikat tanah, itu mana-mana kacau balau, kan. Padahal ada sistemnya. Mafia tanah muncul. Padahal sudah ada sistem kita. Nah Pak, kan berkaitan dengan pelayanan publik tadi, kebetulan juga di sosial media akhir-akhir ini pun ramai soal pelayanan publik, Pak. Mulai dari di Bea Cukai, lalu di perizinan juga sama gitu. Menurut Bapak, ini kan sudah ada satu lembaga khusus ya Pak untuk mengawasi kebijakan pelayanan publik, yaitu Ombudsman. Nah menurut Bapak, apakah peran Ombudsman belum maksimal atau apalagi sih Pak bisa didorong? Ombudsman ini ya kita dulu buat Ombudsman. Ombudsman ini juga tidak efektif, hanya merekomendasikan. Tapi kalau tidak dilaksanakan juga tidak bisa bikin apa-apa. Banyak kasus laporan ke Ombudsman. Ombudsman lanjutkan itu ke atasannya, kan begitu. Misalnya katakanlah putusan tata usaha negara yang tidak dijalankan oleh pejabat tata usaha negara, kan begitu. Ya, orang lapor ke Ombudsman. Ombudsman memberitahukan pejabat tata usaha negara bersangkutan. Tidak dilaksanakan, lapor ke atasannya, tidak dilaksanakan juga. Diumumkan kepada publik, tidak dilaksanakan juga. Lapor kepada presiden juga tidak dilaksanakan juga. Tadi Ombudsman juga menurut saya lembaga yang ya boleh dibilang ya macan ompong. Ya bukan macan lah, bukan, kalau macan kan jelas ini ya mungkin ya kucing ompong lah, ya kan? Udah kucing ompong aja ya udah Pak. Kucing ompong. Kalau macan kan gitu orang masih takut kan. Kalaupun dia ompong, ini kucing, aduh kucing ompong ini Ombudsman ini. Mana ada rekomendasi Ombudsman yang dijalankan? Tidak ada yang jalan. Makanya dulu saya usulkan bubar aja ini lembaga ini. Tidak ada gunanya. Bapak pernah merekomendasikan itu? Tidak ada gunanya. Lalu kalau untuk pelayanan publiknya nanti gimana Pak? Siapa yang mengawasi kalau bukan Ombudsman? Ya pelayanan publik itu sebetulnya ya kita tingkatkan aja ke fungsi tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara.
Itu yang tadi saya katakan, lembaga ombudsman itu sebetulnya akan lembaga untuk menjamin pelayanan publik ini sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tapi ini kan tidak jalan. Jadi kalau saya katakan tadi, mendingan dibubarkan atau daripada dia menjadi kucing ompong. Kan begitu. Atau kita tingkatkan dia. Jangan lagi kucing ompong, tapi macan ompong. Kan berarti lebih anu lagi dia kan. Begitu. Supaya apa? Supaya dilaksanakan. Nah coba, saya barusan ketemu dengan ombudsman itu, berapa puluh ribu laporan ombudsman yang tidak dijalankan. Polisi nggak dijalankan polisi, di Komnas HAM nggak dijalankan Komnas HAM, di hakim di pengadilan, panitera di pengadilan nggak dijalankan, kemudian lembaga Menek SDM soal izin tambang, soal bikin modi, KAB nggak dijalankan, semua nggak dijalankan. Lalu untuk apa bikin ini ombudsman ini? Nah, jadi kalau saya bilang tadi, mendingan bubar, itu berarti apa? Ya, kita bikin dong sesuatu yang lebih efektif lagi lembaga ini, supaya dia lebih bergigi, supaya dia lebih efektif. Nah, laporan masyarakat itu dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan gimana dong? Ini selama ini ombudsman bikin, ini nggak dijalankan ya, nggak dipeduliin, dianggap sampah aja. Nah itu yang tadi saya bilang, loh sistemnya kan sudah ada. Tapi nggak dijalankan. Nah, lembaga atasan juga misalnya di lingkungan kementerian SDM misalnya nggak dilaksanakan oleh atasannya, sama aja. Soal izin tambang disentralisasikan ke pusat juga ya orang dagang juga tuh. Seperti kasus itu tadi, penjual belikan izin yang terjadi. Nah, jadi lalu apa kita ini mau apa? Negara kita mau obsesinya negara maju, tapi prakteknya kayak negara primitif. Iya. Nah. Oke Pak, ini kalau bahas ombudsman, saya pernah teringat usulan salah satu mantan kolega Bapak di DPR, Pak Fahri Hamzah mengatakan bahwa beliau kan sempat bilang tuh KPK dibubarkan aja juga. Lalu beliau juga membuat satu usulan gimana kalau ombudsman dan KPK itu disatukan Pak, ke satu lembaga investigasi baru gitu ceritanya. Nah menurut Bapak kira-kira apakah memang udah ada dua, misalkan seperti ombudsman itu KPK yang selama ini juga diragukan orang ini emang udah efektivitasnya sudah menurun atau memang sudah nggak seperti yang kita inginkan dulu, atau bagaimana Pak cara mengoptimalkan fungsi dari lembaga-lembaga pengawas ini? Sebetulnya ya mohon maaf saja kalau saya masih rely on dengan KPK. Ya, memang ada upaya untuk mengerdilkan dia. Ya, dengan revisi undang-undang KPK kemarin ya KPK menjadi semacam itu tadi, semacam macan ompong kan begitu. Tapi saya selalu mengatakan dalam situasi kondisi begini KPK masih bisa bikin banyak, dan itu yang KPK lakukan sekarang ini. Bahwa ada masalah kekeliruan, abuse kekuasaan di sana, oke lah, itu kan 1-2 itu, tapi kuah sistem di sana sudah jalan. Memang yang tadi saya katakan itu sistem bagus itu kalau dilaksanakan oleh orang yang punya komitmen kuat, itu akan jalan dia. Tapi kalau tidak juga ini, bagi saya sebetulnya KPK sampai saat ini merupakan lembaga negara, institusi hukum yang sangat kredibel ya dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang hukum yang lainnya. Nah, bagaimana dengan ombudsman? Sebetulnya KPK juga sebetulnya menjalankan fungsi yang dilakukan oleh ombudsman, kan dia fungsi pencegahan kan begitu, kan fungsi untuk melakukan literasi hukum anti korupsi kepada masyarakat, juga kepada birokrasi negara ini. Sebetulnya tidak usah dileburkan, bisa kombinasi dua lembaga ini, bisa kerjasama ombudsman dengan KPK. Apa yang ditemukan di ombudsman dan tidak dilaksanakan bisa dilaporkan kepada KPK. Jadi sebetulnya saling mendukung dua lembaga ini. Toh tidak bisa juga fungsi atau peran yang dijalankan oleh ombudsman dilaksanakan sepenuhnya oleh
KPK. Menurut saya KPK sudah sangat overload lah pekerjaannya. Bahkan menurut saya ya, kalau negara kita ini mau lebih maju lagi, saya dulu mengusulkan kalau bisa KPK itu menjadi satu-satunya institusi penegak hukum yang menangani kasus korupsi. KPK kita serahkan kepada KPK. Polisi jangan. Ya, tapi serahkan kepada KPK, tapi penuntutan diserahkan kepada kejaksaan. Jadi KPK, kejaksaan kan gitu. Jadi ada check and balance-nya lah ya. Kalau enggak kan susah juga. Ya. Walaupun sebetulnya check and balance itu tidak di level penyidikan itu, tapi bisa di pengadilan kan gitu. Seperti yang selama ini terjadi tuh, KPK, penyidik, penuntut sekalian. Nah, lalu membalancing terhadap kekuasaan KPK itu ada di pengadilan. Ya, KPK ya. Jadi apa yang dilakukan oleh KPK bisa dikoreksi oleh pengadilan, kan begitu. Bahwa pengadilan kemudian juga takut dengan KPK, nggak berani untuk memutuskan bebas, ya itu soal lain ya. Tapi kuas sistemnya seperti itu. Dan tentu kalau kasus-kasus OTT itu kan apa yang mau diputus bebas ya kan? Ya, jelas kok udah tertangkap tangan kok, ya kan? Ya. Sehingga tidak ada alasan kita untuk putus bebas untuk kasus-kasus kayak gitu. Ya. Nah, jadi menurut saya Ombudsman dengan KPK itu bisa bergerak bersama ya, di dalam upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi ini. Karena menurut saya ini masih, ya bagi kami, korupsi masih merupakan tindak pidana luar biasa, extraordinary crime, yang harus dilawan, yang harus diatasi dengan langkah-langkah yang extraordinary juga. Jadi extraordinary crime, kita membutuhkan extraordinary means untuk mengatasi. Tidak bisa extraordinary crime ditangani dengan cara biasa, nggak bisa. Harus dengan always of thinking itu, always of means itu harus diganti dengan new ways, ya, the new approach, kan gitu. Ya, extraordinary approach untuk menangani extraordinary crime. Nah, itu yang harus kita lakukan, dan sampai saat ini kejahatan korupsi itu masih merajalela ini, ya kan? Iya, Pak. Itu. Oke, Pak. Terakhir pertanyaan saya soal bea cukai, Pak. Beberapa waktu yang lalu, seperti yang tadi saya sudah katakan sebelumnya, bea cukai sempat ramai juga karena ternyata banyak kesalahan-kesalahan, maksudnya bukan kesalahan, mungkin ada misinformasi, atau juga kemarin juga ada salah satu pegawai bea cukai yang berseteru dengan netizen di Twitter ya, Pak, berkaitan dengan kasus PPATK tadi. Nah, saya ingin bertanya soal bagaimana sih Pak sebenarnya sistem bea cukai yang ada kita saat ini, karena banyak orang-orang yang bingung gitu Pak. Mereka ketika mereka bawa sesuatu dari luar negeri yang mereka bahkan bukan sebuah pembelian, tetapi juga dikasih pajak Pak. Seperti waktu itu ada yang menang lomba menyanyi di Jepang, pialanya disuruh bayar bea cukai 4 juta Pak. Padahal mereka nggak dapat uang sama sekali dari lomba itu. Nah, menurut Bapak dengan adanya seperti hal-hal seperti ini dalam pelayanan publik Pak, kira-kira apa sih Pak yang harus direformasi dari pelayanan publik kita, mungkin secara spesifik di bea cukai maupun di pelayanan publik kita yang lainnya? Ya, menurut saya semua itu kan ada aturannya, ada rules-nya. Yeah. Nah, kalau saya ditanya bagaimana memperbaiki itu, ya follow the rules, ikuti aturan. Nah, yang kedua, untuk menjamin follow the rules ini bisa dilaksanakan, ditegakkan, maka tentu harus ada pengawasnya. Pengawas ini ada yang oversight, ada oversight institusi yang tugasnya melakukan oversight, mengawasi ya aturan ini dilaksanakan secara konsisten atau tidak. Ya, menurut saya begitu. Tapi kalau orang yang mengawasi saja sudah tidak melakukan tugasnya dengan baik, ya
maka akan rame-rame ya, akan berjemaah orang melakukan pelanggaran terhadap aturan itu. Jadi mau dimanapun, di bea cukai, mau di lembaga-lembaga pelayanan publik yang lain pun, sertifikat tanah atau perizinan tambang dan sebagainya, kata kuncinya itu. Nah, masalahnya sekarang ini ya, tentu ya itulah yang selalu kita ngomong, hukum ini kan tidak pernah, hukum itu untuk menjamin keadilan, hukum itu untuk memberikan kepastian dan keadilan, dan untuk memberikan kesetaraan dalam pelayanan, kan begitu. Jadi kesetaraan, jadi semua orang sama di depan hukum, sama di depan pemerintahan. Ya, kalau ada pelanggaran hukum terhadap ini, orang udah tahu, udah ada kepastian, ada keadilan tanpa membedakan suku segala macamnya itu. Nah, tapi yang ya terjadi sekarang ini kan, pertama orang bisa membeli hukum itu. Ya, hukum tadi yang membatasi, ya orang bisa, kekuatan tertentu bisa mengenyampingkan hukum yang tugasnya untuk membatasi, untuk melarang, kan begitu. Ya, hukum ini kan kenapa bisa, ya lembaga yang tadi yang mengawasi itu mungkin kong kali kong dengan orang yang punya kepentingan untuk melanggar aturan hukum itu. Jadi itu yang terjadi, sehingga hukum itu ya orang bilang hukum itu tajam ke bawah, tajam untuk orang-orang kecil, tajam untuk pencuri ayam, pencuri kambing, tapi dia lembek dengan ini ya, dengan kasus pencurian yang lebih besar, ya kan, kasus tindak pidana pencucian uang di Kemenkeu itu sebetulnya kan. Jadi kalau rakyat sekarang ini menuntut ini harus dibuka tuntas, sebetulnya karena rakyat ingin mendapatkan keadilan, rakyat ingin mendapatkan perlakuan yang sama. Jangan dong hanya kami yang kecil-kecil ini saja yang dikejar-kejar oleh aparat penegak hukum, sedangkan yang besar-besar ini tidak. Ya, padahal pemerintah, presiden sendiri dan pembantu-pembantu presiden selalu mengatakan kita mau tegakkan hukum, mengubah paradigma hukum yang tajam ke bawah tadi, tumpul ke atas, tajam ke lawan, ya kan, hambar ke kawan, kan gitu. Kita ubah paradigma ini. Namanya hukum, siapapun yang melanggarnya harus dihukum. Kalau siapapun yang melanggar itu, ya bisa saja anak saya, bisa saja teman saya, bisa saja atasan saya, ya bisa saja mungkin pendukung saya, ya kan. Nah, harus begitu. Jangan loh kepada yang bukan pendukung Anda terapkan aturan hukum, kepada pendukung Anda waktu pemilu atau pilpres atau pilkada Anda membiarkan, bahkan memfasilitasi untuk melanggar hukum. Nah, ini yang terjadi di negara kita ini. Ya, oleh sebab itu, kalau Anda tanya tadi apa solusinya, solusinya ya hanya satu, tegakkan aturan hukum sebaik-baik dan sebenar-benarnya. Dan lembaga hukum sudah ada. Nah, problem bangsa kita ini adalah lembaga-lembaga yang kita serahkan tadi tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum ini justru menjadi bagian dari permasalahan hukum kita. Disitulah awal kehancuran Republik kita ini. Oke, baik Pak. Sebagai penutup dari bagian pertama di video ini, saya mau usahakan Bapak untuk kira-kira apa sih harapan Bapak ke depannya di sistem hukum ini, misalkan di kasus PPATK semoga cepat kelar, atau di banyaknya kasus-kasus yang terjadi, kira-kira harapan Bapak apa sih ke depannya? Ya, harapan saya berkaitan dengan kasus dana ilegal di Kemenkeu ini harus diungkapkan secara terang-benderang. Yang kedua, kasus ini harus dijadikan titik start awal ya untuk melakukan pembenahan di lingkungan Kemenkeu itu secara konsisten. Jadi kalau ada reformasi,
kalau dibutuhkan reformasi kelembagaan itu harus sesegera mungkin dilakukan. Dan kalau toh sudah ada, tentu ditingkatkan lagi, ya, ditingkatkan lagi pelaksanaannya supaya reformasi kelembagaan di lingkungan Kemenkeu ini benar-benar dijalankan, benar-benar diawasi, ya, supaya jangan tumpang tindih. Karena bagi saya memang Kemenkeu ini kan dia lembaga cari duit, ya kan? Ya. Lembaga juga untuk mengeluarkan duit, membelanjakan duit. Jadi campur aduk ini antara mau cari duit dengan membelanjakan uang, kan begitu, dan merencanakan ini ya. Jadi berat sekali tugasnya, ya. Kekuasaannya sangat besar. Tapi namanya kekuasaan itu, ya, kekuasaan itu kalau nggak diawasi cenderung itu disalahgunakan ahli-ahli politik, ya, kayak Lord Acton itu kan sudah ingatkan kita semua. Nah, kekuasaan itu harus diawasi. Ya, kekuasaan besar kalau nggak diawasi, wah, dia akan korupsi besar-besaran. Ya, menurut saya ini pesan yang harus dibaca, yang harus diterima, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, Kemenkeu dari apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud ini. Nah, dengan mengungkapkan skandal keuangan 349 triliun itu, dan ini menurut saya skandal terbesar di abad ini untuk Indonesia ini, abad 21 kita ini, ya. Ya, Pak. 349 triliun, luar biasa ini. Kalah lagi dari BLBI dulu, ya kan? Ya. Nah, jadi kekuasaan besar itu harus diimbangi dengan pengawasan yang kuat juga, ya. Pengawasan yang juga tidak sekedar lembaganya, lembaga pengawasannya ada, tapi benar-benar diisi oleh, ya, orang-orang yang punya kredibilitas tinggi. Jangan, yang masalahnya kan kita ini lembaga-lembaga pengawasan ini nggak berjalan dengan baik karena apa? Campur aduk, kan. Ya. Tim sukses itu ya masuk di situ, ya. Jadi yang mengawasi, yang diawasi adalah tim sukses, yang mengawasi juga adalah tim sukses, ya hancurlah, ya kan? Ya. Nah, mestinya jangan dong, jangan lagi kalau tim sukses yang diawasi, janganlah lagi yang mengawasi tim sukses, ya kan? Ya. Nah, kalau semua sama, ya apa yang mau diawasi, siapa yang apa, nggak jelas, hancur semua dong. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak untuk bagian pertama dari video ini. Setelah ini akan ada bagian kedua dengan pembahasan yang lebih seru, jadi jangan lupa ditunggu aja video selanjutnya.